Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Senin 11 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, kita akan menuju ke Depok. Di sana ada kafe yang berbeda dan cukup unik dibanding dengan kafe pada umumnya, Tribuners. Namanya Debbie Coffee Garden, Tribuners. Saat ngopi di tempat ini, Anda akan ditemani dengan suara-suara kicauan burung. Selain itu, di kafe ini juga dikelilingi dengan pepohonan dan tanaman hijau yang asri. Untuk mengetahui suasana di sana, ada rekan kami Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa. Ya, baik rekan Ariska. Memang betul bahwa Daddy's Coffee Garden ini berbeda dari kafe kebanyakan, di mana dia lebih mengedepankan konsep outdoor, di mana meja dan kursi pada kafe ini memang berada di luar ruangan dan selebihnya ada di dalam ruangan atau indoor. Nah, untuk menambah keasrian dari kafe ini dan juga keunikannya adalah di kafe ini terdapat sangkar burung yang besar, di mana terletak di tengah kafe, yang mengelilingi dan sekelilingnya adalah meja dan kursi untuk para pengunjung. Nah, di mana para pengunjung kafe tersebut akan disuguhkan juga dengan kicauan-kicauan burung yang merdu sehingga menambah keasrian dari kafe tersebut. Nah, menurut Operation Manager Daddy's Coffee Garden yaitu Dani Sahman mengatakan bahwa memang kehadiran sangkar burung ini sengaja dihadirkan untuk menambah konsep keasrian dari kafe tersebut, dan juga di mana kafe ini konsepnya adalah taman begitu. Untuk menghadirkan suasana tersebut maka dihadirkanlah sangkar burung, di mana pengunjung dapat menikmati kuliner-kuliner yang ada di kafe tersebut sembari mendengarkan kicauan-kicauan burung yang ada di sangkar tersebut. Nah, konsep ini terinspirasi dari kafe-kafe yang ada di Bandung dan juga di Canggu, Bali menurut Operation Manager Daddy's Coffee Garden Dani Saman. Nah, untuk menu kulinernya sendiri, kafe yang berada di Jalan Siliwangi Depok ini menyediakan banyak ragam makanan dan juga minuman. Nah, menu makanannya yang otentik itu adalah nasi goreng kecombrang. Nasi goreng ini dilengkapi oleh acar, emping, dan juga telur mata sapi. Di antara nasinya juga ada suiran ayam goreng, terus irisan daun bawang, tentu saja kecombrang yang menambah rasa serta wangi yang khas dari kecombrangnya tersebut. Nah, selain menu makanan, ada juga menu otentik lainnya, yaitu yang minumannya berupa Daddy Signature Latte Banana. Minuman ini merupakan kopi susu yang dicampur dengan sirup kuning, yaitu sirup pisang. Nah, di atasnya dikasih topping granola. Itu cukup menyegarkan jika diminum pada siang hari. Nah, kafe ini buka setiap harinya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan perlu diingat juga untuk Tribuners bahwa untuk pembayaran di kafe ini hanya menyediakan metode cashless atau non tunai. Jadi tidak bisa dengan uang cash, harus melalui non tunai. Nah, untuk fasilitasnya sendiri memang tempat kafe ini menampung 200 packs tempat duduk dan memiliki juga tempat parkir yang cukup luas untuk mobil dan motor. Nah, di sekeliling tempat duduk itu memang terdapat pohon-pohonan yang menambah
keasrian dan kerindangan keteduhan di tempat ini. Ya, demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota dan Tribuners. Rekan Muhammad Dipa juga sempat berbincang dengan Dani Sahman, Operation Manager Dedi Coffee Garden. Berikut liputannya untuk Anda. Konsepnya open space, kemudian karena di sini 80%-nya outdoor sih. Jadi pengen orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda di sini. Jadi 80%-nya itu merupakan area taman ya, area indoornya cuma 20%. Jadi ya meskipun di Depok tapi customer bisa ngerasain sama seperti di Bandung atau Canggu. Oh gitu ya. Nah ini di belakang kita ini ada apa namanya kandang burung. Ini unik juga, bisa dijelaskan Mas kenapa ada kayak gini? Sebenarnya tadinya tanah ini tuh sebenarnya tempat apa sebenarnya kebun sih, kebun biasa. Kandang burung ini memang ada dari awal sebelum ini dibangun, jadi memang pelihara burung sini semua ditaruh. Oh gitu. Ayam, burung, kemudian pohon-pohonan semuanya juga masih. Tadinya kebun taman biasa, taman rumah tapi diubah jadi shop. Oh emang tadinya taman rumah ya, jadi coffee shop gini ya. Oke. Mas, untuk kapasitas tempat duduknya ada berapa Mas? Almost 1.200 packs ya. 100 packs ya. Iya. Oke. Ya. Nah ini jam operasionalnya? Kalau Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi sampai 10 malam. Kalau Jumat jam 10 malam sampai jam 11. Kalau Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kalau hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Nah, menu-menunya apa aja nih Mas yang menarik di sini? Yang Kalau dari Coffee Garden itu di sini kopinya kami pakai Pulau Arabi. Selanjutnya kita akan menuju ke Ketapang, Tribuners. Saat berkunjung ke sana, Anda wajib mencicipi ale-ale. Kuliner berupa kerang ini banyak ditemukan di pinggir laut di Kabupaten Ketapang, Tribuners. Dan satu di antaranya di Pantai Air Mati di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Bagaimana cita rasanya akan disampaikan rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Nur Imam. Ya, halo Rizka. Ya, halo Rizka Tribuners. Jadi ale-ale merupakan kuliner berupa kerang yang banyak sekali ditemukan di pinggiran laut di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale merupakan makanan khas dan sangat populer di Kabupaten Ketapang, bahkan di Provinsi Kalimantan Barat. Saking khasnya dan populernya, ale-ale menjadi ikon untuk kota Ketapang, yang dimana ditemukan tugu-tugu di beberapa titik jalan itu ada ale-alenya. Warga Ketapang juga berkelakar bahwa jika warga dari luar Ketapang datang ke Kabupaten Ketapang tapi belum mencicipi ale-ale, berarti belum ke Kabupaten Ketapang. Untuk menemukan dan mencicipi ale-ale ini, banyak sekali ditemukan di beberapa tempat di Kabupaten Ketapang. Salah satunya ada di Pantai Air Mati atau Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Di sana ale-ale itu dimasak dengan cara direbus Tribuners dan dihidangkan bersama sambal yang terbuat dari kecap manis, cabai rawit hingga jeruk limau. Untuk per kilonya ale-ale dijual dengan harga 30.000 sampai 40.000. Selain direbus di beberapa tempat rumah makan yang ada di Kabupaten Ketapang, ale-ale juga dihidangkan dengan beberapa cara, yaitu dengan disambal, ditumis, hingga diasamkan, yaitu dengan petasan. Jadi bagi Tribuners yang ingin berlibur dan ada kegiatan bisnis di Kabupaten Ketapang, itu wajib untuk mencicipi ale-ale. Begitu, Rizka. Baik, rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, objek wisata Buntu Burake ramai dikunjungi wisatawan saat hari libur Hari Raya Idul Adha pada Senin 11 Juli 2022.
Wisatawan yang memadati tempat ini pun berasal dari berbagai daerah Tribuners, bahkan berasal dari mancanegara. Lantas bagaimana keramaian di sana akan dilaporkan oleh rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur. Silakan rekan Ridwan. Halo Ariska, ya benar, di objek wisata religi patung Tuhan Yesus memberkati di Buntu Burake yang berada di Kecamatan Makalet, Tanah Toraja. Ini ramai dikunjungi wisatawan di Hari Raya Libur Idul Adha pada Senin tanggal 11 bulan 7 2022 ini. Ribuan wisatawan yang datang ke objek wisata Primadona Tanah Toraja ini, baik wisatawan domestik, ada juga dari mancanegara, bahkan wisatawan lokal. Sejumlah wisatawan yang dikonfirmasi di lokasi wisata mengaku senang berkunjung karena selain bisa menikmati keindahan alam Toraja dari atas ketinggian, wisatawan juga bisa melihat kemegahan patung Yesus. Selain itu lagi, wisatawan juga bisa uji nyali adrenalin di sini, karena dengan menaiki anjungan kaca yang dibangun di atas ketinggian sekitar 80 meter di atas permukaan tanah. Salah seorang wisatawan yang sempat saya wawancara dari Pindrang mengatakan di sini lengkap, souvenir khas Torajanya juga tersedia jadi komplit. Kata Aryadi, wisatawan asal Pindrang. Ia sendiri datang berwisata bersama dengan keluarganya. Kata dia, Burake menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan libur Idul Adha kali ini. Untuk masuk ke objek wisata ini, teman-teman Tribuners, wisatawan itu kategori dewasa membayar Rp10.000 dan untuk kategori anak sebesar Rp5.000. Jadi sebagai informasi kepada teman-teman Tribuners, walau ketinggian patung Yesus ini hanya sekitar 45 meter, tetapi karena letaknya berada di atas ketinggian 1.700 meter di atas permukaan air laut atau MDPL, sehingga disebut sebagai patung tertinggi di dunia. Terus semenjak diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 lalu, proyek wisata Buntu Burake ini memang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Makanya disebut sebagai salah satu wisata unggulan Tanah Toraja. Selain wisata Buntu Burake ini, Ariska dan teman-teman Tribuners, sejumlah wisatawan tempat wisata di Tanah Toraja juga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Ya, di sini juga tersedia kuliner, teman-teman. Ya, demikian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur. Baik, Tribuners, Ariska. mencicipi kuliner khas Bali kini tak perlu jauh-jauh datang ke sana. Sebab di kota Bandar Lampung juga ada kafe yang menjajakan kuliner tersebut, Tribuners, yakni Kafe Manisa di Forum Gria Abdi Negara, Jalan Pangeran Ayasa, Sukabumi, Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ditawarkan dan bagaimana cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Ya, rekan Agustina, silakan informasi Anda. Halo, rekan Agustina. Baik rekan Ariska, terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh rekan Ariska, jadi Tribuners khususnya yang berada di kota Bandar Lampung, bila penasaran dengan sajian kuliner khas Bali, itu bisa singgah ke sebuah kafe yang
terbaru atau baru buka, yakni Cafe Manisa by Ladang Asri. Jadi kafe ini lokasinya ada di Jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Nah, kafe yang baru buka pada tanggal 3 Juli 2022 lalu ini menjamu pengunjungnya dengan suguhan menu-menu pilihan makanan khas Bali, ya, terutamanya. Menu makanan khas Bali tersebut itu antara lain ada gudoli katsu sambal matah, lalu ada chicken katsu sambal matah, tuna aglio olio, serta makanan yang paling populer yakni ayam betutu dan nasi campur Bali. Jadi keberadaan menu tersebut itu membuat Tribuners sekalian, terutama yang berada di Kota Bandar Lampung, itu tidak jauh-jauh lagi pergi ke Pulau Dewata. Jadi untuk saat kami berkunjung ke sana, ke Cafe Manisa, itu kami kebetulan diperkenankan untuk menjajal menu ayam betutu dan juga nasi campur Bali, serta es teh telang, kopi susu gula aren, dan juga dessert berupa kue kering yang bertabur kacang. Jadi saat kami menunggu di sana itu hanya perlu waktu kurang lebih 15 menit. Memasak menu tersebut itu berhasil menyelesaikan tugasnya dalam memasak sajian menu andalan tersebut. Jadi tanpa menunggu lama, seluruh masakan langsung tersedia di atas meja. Jadi kemudian terlihat dari seluruh menu itu begitu menggoda mata ya, jadi sepiring ayam betutu itu tersaji bersama nasi bertabur sambal matah, lalu ada kacang panjang rebus dengan sambal, kemudian ada kacang goreng, sate lilit, serta ayam kampung yang telah dibaluri dengan bumbu khas. Jadi ayam kampung tersebut itu memiliki tekstur yang empuk, bumbu pedasnya juga begitu meresap, dan rasanya itu kayak akan rempah-rempah segar. Jadi sementara nasi campur Bali tersebut itu sesuai dengan namanya ya, terdiri dari campuran lauk, sayur, dan juga nasi. Jadi untuk menu nasi campur tersebut itu antara lain terdiri dari ayam suwir bumbu Bali, kemudian ada juga telur dadar di dalam satu piring tersebut, telur dadar yang disuwir ya Tribuners, kemudian ada juga sate lele, kacang, lalu ada nasi, serta sambal matah. Dan sate lilit itu juga memiliki rasa yang khas dan unik Tribuners, serta kaya akan rempah-rempah. Dan untuk gagangnya sendiri itu bukan merupakan bambu ya untuk yang gagang sate lilit tersebut, tapi melainkan gagangnya itu merupakan dari gagang kelapa ya, kayu kelapa, dan sehingga lebih wangi saat disantap gitu, lebih wangi atau lebih harum gitu ya. Dan untuk semuanya itu cukup mengenyangkan Tribuners dan lebih segar apabila Tribuners mencicipi es teh telang dan juga kopi susu gula aren. Dan es teh telang itu merupakan sajian minuman yang paling segar di sana. Tribuners bisa coba kalau penasaran dengan teh telang tersebut. Teh telang itu memiliki rasa yang tidak terlalu manis, tapi ada rasa manis namun segar gitu. Rasa segar dan sedikit asam itu didapatkan dari campuran cairan jeruk nipis juga ya. Dan juga teh telang didinginkan dengan es batu ya Tribuners. Dan kemudian ada kopi susu gula aren yang sudah populer di kalangan pecinta kopi yang memiliki rasa manis. Kemudian juga ada cookies atau kue kering ya. Di sana kue keringnya juga ada beragam, tidak hanya
choco butter cookies dan juga cornet kue kering bertabur kacang tersebut. Di sana ada banyak kue, sajian kue yang bisa dipilih sebagai makanan penutup. Jadi untuk harga menu yang ada di Cafe Manisa tersebut itu cukup terjangkau, yakni mulai dari harga 15.000 sampai 35.000 rupiah Tribuners. Jadi untuk suasana makannya pun Tribuners bisa sambil piknik karena nuansanya itu cukup sejuk dan juga tenang Tribuners. Jadi bisa digunakan sebagai zona untuk quality time bersama keluarga. Sekian Arisa. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menikmati pemandangan Selat Lembeh di Kota Bitung. Dari atas kapal motor penyeberangan Tude, Tribuners, kapal motor penyeberangan ini merupakan transportasi penyeberangan dari pelabuhan PT ASDP Ferry Pateten Bitung ke dermaga Ferry Papusungan Pulau Lembah PP. Dan untuk mengetahui lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Christian Wayung Kere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Ya, selamat siang rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa di Kota Bitung memiliki satu di antara objek wisata selat yang dalam hal ini diberi nama atau bernama Selat Lembeh yang memisahkan antara dataran Pulau Lembeh dan dataran Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk menikmati pemandangan Selat Lembeh ini bisa kita lakukan dari atas kapal motor penyeberangan atau KMP Tude yang setiap hari melakukan penyeberangan dari dermaga PT SDP Ferry Persero Indonesia di Pateten menuju ke dermaga ferry di Papusungan Pulau Lembeh, rekan Ariska dan Tribuners. Kemudian di sana Anda juga bisa melihat pemandangan di sebelah selatan itu ada Monumen Trikora, Pelabuhan Peti Kemas, dan Pelabuhan Konvensional. Sementara di arah timur Anda bisa melihat pemandangan deretan kapal-kapal tanker yang sedang labu atau lego jangkar di Selat Lembeh. Selain itu juga Anda bisa menikmati pemandangan di Selat Lembeh ini menggunakan perahu taksi atau kapal yang menjadi moda transportasi penyeberangan masyarakat Pulau Lembeh maupun masyarakat Kota Bitung setiap hari di saat masih siang ataupun sudah malam juga memiliki perbedaan pemandangan yang bisa kita lihat. Untuk malam hari bisa kita saksikan keindahan Selat Lembeh dan daratan Kota Bitung yang dihiasi dengan beraneka jenis lampu dan warna-warna lampu. Dan dari atas KMP Tude ini kita juga bisa naik pada bagian atas untuk menyaksikan atau melihat lebih indah lagi pemandangan deretan pulau-pulau yang ada di Selat Lembeh maupun pemandangan selat atau pantai atau laut yang membentang di sepanjang Pulau Lembeh atau Selat Lembeh. Dan dari informasi yang disampaikan oleh Direktur Umum Perusahaan Daerah Bangun Bitung, Bapak Rizal Markus Lumombo STH MTH, bahwa untuk trip KMP Tude setiap hari 8-12 kali PP pergi pulang dari dermaga SDP Ferry Persero Indonesia ke dermaga ferry yang ada di Papusungan Pulau Lembeh. Dan bisa juga kita menyaksikan aktivitas bongkar muat atau embarkasi dan embarkasi di atas KMP Tude yang dioperasikan atau dikelola oleh perusahaan daerah Bangun Bitung. Demikian Ariska dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali rekan Christian Mayungkere dari Tribun Manado. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Direktur Utama Perumda Bangun Bitung, Rizal M. Lumumbo. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan proses pengoperasian KMP Today dari Perumda Bangun Bitung, secara teknis itu selama 1 hari dia dilaksanakan. 1 hari itu dilaksanakan selama 8 sampai 14 trip. Jadi dari daratan ke Pulau Lembeh itu 8 sampai 14 trip. Jadi kita mulai dari daratan itu jam 8 sampai kemudian jam 17.00 atau jam 5 sore. Nah, nanti ada perkembangan baru terkait dengan pengoperasian. Nah, mulai hari Senin depan kita sudah dilaksanakan dari Pulau Lembeh ke daratan Bitung. Biasanya kita laksanakan dari daratan dulu jam 8 sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Nah, mulai hari Senin kita akan melaksanakan trip terbalik. Jadi jam 8 dari Pulau Lembeh baru kemudian kita akan laksanakan. Itu trip yang terbaru dari Perumda Bangun Bitung untuk pengembangan dan pelayaran KMP Today. Terima kasih. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal macro stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa begitu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal macro stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa begitu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Saya baca ya pak, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya pak, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Aris di sini untuk strateginya? ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya pak, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update.
Tribuners, momen Idul Adha di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dirayakan dengan cara menarik, yakni dengan menggelar tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun Tribuners. Dan satu diantaranya makan besar atau makan bersama selesai menjalankan sholat Idul Adha. Lantas bagaimana suasananya? Akan dilaporkan oleh rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Terima kasih rekan Rizka, Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan langsung di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini bukan hanya Idul Fitri, namun Idul Adha juga dimanfaatkan dengan sangat berarti oleh masyarakat di sini ya, dengan kemeriahan tradisi yang ada ya, salah satunya tradisi makan bersama ini Tribuners. Jadi tradisi makan bersama ini dilakukan setelah para jemaah atau para umat muslim selesai melaksanakan sholat id di masjid ataupun surau-surau kecil ya Tribuners. Jadi dengan maksud dari rumah, jadi per rumah itu menyiapkan makanan siap saji yang diantarkan ke masjid. Jadi di makanan siap saji ini ditaruh ya di talam atau nampan bulat besar ini, ditutupi dengan tudung saji pandan ya Tribuners. Jadi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dahulu ya, dan juga ini dilakukan biasanya untuk mempererat tali silaturahim juga. Jadi dalam suasana di situ tampak masyarakat itu saling mengobrol, saling bercerita, saling bermaaf-maafan dengan menu-menu yang disiapkan dari hidangan tersebut. Jadi untuk hidangan ini biasanya yang paling sering ditaruh itu ketupat dengan lauk-lauknya atau lontong atau hal lain semacamnya. Nah biasanya menandakan bahwa untuk ini dengan cara ini pun dalam satu tempat atau dalam satu talam sehidang ini ya, diisi dengan 4 atau 5 orang Tribuners. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana masyarakat yang memang kebanyakan atau seluruhnya suku Melayu di sini menjalankan atau mempunyai nilai kekeluargaan yang masih sangat besar ya, terbukti bukan hanya tradisi Idul Adha ini, juga tradisi lain juga banyak yang menggunakan makan bersama ini. Dan makan bersama ini juga dimaksud ya untuk sebelumnya para tokoh atau tokoh agama memulai pembacaan doa untuk maksud diberi kesehatan, diberi kepanjangan umur, dan juga diberikan keselamatan ya bagi para jemaah haji dari asalnya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Begitu rekan Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Lazuardi, pemerhati sejarah dan budaya Lingga. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Raya Idul Adha ini, selain tadi bagaimana bentuk silaturahim di momen Idul Adha, melaksanakan takbir, melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, akan tetapi adalah yang terpenting di sini kita turut bersama-sama mendoakan dan merayakan orang-orang yang telah menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji bagi yang mampu ke tanah suci. Jadi momen 10 Zulhijjah, yaitu momen wukuf di Arafah, maka di semua tempat di Kabupaten Lingga itu selalu merayakan bersama-sama Hari Raya Haji yang boleh dikenal oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di pesisir barat Lampung dikabarkan menjadi lokasi makam Mahapati Gajah Mada. Keyakinan makam tersebut milik Mahapati Gajah Mada diperkuat dengan bukti yang ditampilkan oleh ahli waris keturunan ke-17 Ahmad Saunan, yakni berupa benda-benda yang diyakini sebagai peninggalan dari Gajah Mada. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saida. Baik, rekan Rizka, terima kasih.
kami laporkan dari pesisir barat Lampung bahwasannya memang benar di pesisir barat diyakini oleh warga sekitar sebagai makam Mahapati Gajah Mada. Jadi lokasinya tepat berada di Pekon ataupun desa Gerbang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Dengan barang bukti yaitu berupa barang-barang peninggalan daripada Mahapati Gajah Mada, ada meriam yang berbentuk mini ataupun kecil yang terbuat dari perunggu, kemudian beberapa alat-alat perang pada zaman dahulu. Itu ditunjukkan oleh ahli waris. Diceritakan oleh ahli waris Ahmad Saunan, perjalanan Gajah Mada menuju ke Pulau Sumatera pada saat itu ketika menjelang kemunduran daripada kerajaan Majapahit, Mahapati Gajah Mada menyeberang ke Pulau Sumatera, kemudian ia berlabuh dari Pulau Jawa berangkat ke Kerajaan Sriwijaya. Sampai di Kerajaan Sriwijaya, kemudian Mahapati Gajah Mada melanjutkan perjalanannya ke daerah Sukau, yaitu sekarang berada di Kabupaten Lampung Barat. Setelah beberapa lama, dikatakan Mahapati Gajah Mada melanjutkan perjalanannya ke daerah Krui ataupun pesisir barat sekarang, yaitu berada di daerah Laai ataupun Pekon ataupun desa di Pekon Balat namanya. Setelah itu dia meminta izin kepada yang namanya Raja Alam Pedada untuk mendirikan sebuah pemukiman di pesisir barat. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke arah Bengkulu. Di arah Bengkulu itu dia mampir dan tinggal dan singgah di desa Gerbang Langgar itu. Setelah di sana dia mendirikan pemukiman dan bertempat tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Jadi diceritakan juga bahwasannya di pembuktian di peninggalan dia itu ada bejana yang berbentuk seperti talam ataupun apa bahasanya itu ada kelimah seperti kelimah la ilaha illallah dan juga ukiran Jawa kuno ataupun gambar-gambar yang bersifat simbol-simbol kerajaan khas kerajaan Majapahit. Jadi diyakini oleh keturunannya bahwasanya Mahapati Gajah Mada ini meninggal dalam keadaan muslim ataupun sudah masuk dalam memeluk Islam, sehingga masyarakat pesisir barat pun juga banyak yang mengunjungi makam beliau hingga hari ini untuk berziarah. Jadi demikian rekan Rizka yang bisa dapat kami laporkan dari pesisir barat Lampung. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, rekan Saidal Arif juga sempat melakukan wawancara dengan Ahmad Saunan, ahli waris ke-17. Berikut liputannya untuk Anda. Yang menyeberang pakai perahu kecil menuju daerah Palembang, bertemu dengan Sriwijaya. Sudah itu beliau menyusur Kali Kongring sampai di daerah Sukau Bulu Tanding. Karena di daerah sana sudah banyak penduduk, maka dia mencari pemukiman baru. Dia langsung bermusyawarah dengan ketua rombongannya. Dia meneruskan perjalanan untuk menduduki pemukiman baru. Dia orang dua bersaudara, dia langsung menyusur jalan untuk menuju daerah Krui, daerah sisi pantai. Jadi sampai di daerah Krui yang sedang dikuasai Raja Alam Pedada, maka dia orang dua bersaudara meminta
untuk membuat pemukiman baru di daerah pemukiman di Majalaya. Ya. Dia menempati daerah namanya Sungi. Jadi setelah sekarang jadi Pekon Balang, nama Pekon Balang. Selanjutnya kita akan kulineran di Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Di sana memang ada segudang kuliner yang menarik untuk dicoba. Dan satu di antaranya ada tinutuan atau bubur Manado. Kuliner ini berupa bubur ayam yang disajikan dengan potongan cakwe kue khas negeri Cina. Lantas seperti apa kelezatannya akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi kalau sempat jalan-jalan ke Kota Manado, banyak kuliner yang bisa dinikmati. Memang yang paling terkenal kuliner itu namanya tinutuan, tapi bukan hanya tinutuan saja yang bisa dinikmati Manado. Salah satu kuliner yang cukup populer di Manado namanya bubur cakwe. Bubur cakwe ini dijual di jalan kiosnya, ada di Jalan W.R. Supratman, dalam Kota Manado, merupakan tempat makan food court yang menjual bubur cakwe. Jadi harganya sendiri juga cukup terjangkau, di mana satu porsi bubur ini, yaitu bubur ayam, itu harganya 5.000 plus dengan cakwe. Cakwe ini merupakan kue khas negeri Cina, di mana tepung ini berasal dari tepung yang diolah kemudian menghasilkan penganan yang renyah rasanya, dan di mulut itu terasa gurih. Kemudian potongan dari cakwe ini dicampurkan ke dalam bubur ayam yang bisa dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Selain itu, kue cakwe sendiri bisa dinikmati juga, tidak hanya untuk dicampur dengan buah, tapi bisa dinikmati sendiri, di mana untuk satu porsi cakwe ini dihargai Rp10.000. Cukup nikmat untuk menikmatinya karena bisa dicocol dengan sambalnya, itu sambal yang manis pedas. Emang sambal cocolan khusus yang disiapkan untuk penganan yang satu ini. Memang tempatnya sendiri yang tempat menjual bubur cakwe ini namanya bubur cakwe tang. Itu semacam food court yang disiapkan. Memang bisa pengunjung bisa memilih tempat yang comfortable baginya untuk nongkrong. Di situ ada yang outdoor atau indoor yang ber-AC, kemudian ada yang di lantai 2. Memang cukup luas tempatnya, sehingga sangat leluasa untuk menikmati sarapan pagi bubur cakwe. Namun tidak terbatas juga menu ini dinikmati pada pagi hari, bisa juga pada siang hingga malam hari, karena kebanyakan juga tempat ini ramai pada malam hari. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Tribuners, di Kota Solo ada pertunjukan menarik yang cukup legend. Ada pertunjukan wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Tribuners. Pertunjukan ini menghadirkan lakon yang berbeda dengan tema cerita menarik. Lantas bagaimana keseruannya akan disampaikan oleh rekan Tias dari Tribun Travel. Silakan rekan Tias. Selamat siang rekan Ariska. Jadi pada 10 Juli 2022 kemarin diperingati sebagai hari ulang tahun Wayang Orang Sriwedari yang ke-112 tahun. Nah, pada momen ini digelar pertunjukan wayang orang dengan tema Pandawa Wiratama. Acara ini berlangsung mulai pukul 7 malam yang diawali dengan kirap dan pemotongan tumpeng oleh Wakil Wali Kota Surakarta. Kemudian karena pertunjukan ini bertepatan dengan hari ulang tahun Wayang Orang Sriwedari, maka harga tiket masuknya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Sementara jika hari biasa
untuk menonton wayang orang di Sriwedari ini harga tiket masuknya Rp10.000 saja. Kemudian tidak ada aturan khusus bagi penonton yang ingin menyaksikan wayang orang Sriwedari, cukup memakai masker saja dan mematuhi prokes. Kemudian pada malam hari kemarin pengunjung juga terlihat sangat ramai, bahkan banyak penonton yang datang dari luar kota Solo. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Tias dari Tribun Travel. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.